warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua kembali berjumpa di Tonight Show. Semoga malamnya hari ini dan seterusnya dan sampai kapanpun kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Selalu terapkan protokol kesehatan. Dan Vincent ya. Apa? Malam ini kita kedatangan seseorang yang hobi banget memelihara binatang dan bahkan... Irfan Hakim. Bukan. Si ini lagi. Lucky Hakim? Lucky Hakim. Bukan. Yang namanya Hakim tuh selalu Dia melihara. adalah Hakim Bau. Jansbau, Jansbau, Hakim Bau. Langsung saja. Hormat Hakim Bau. Baiklah, kita akan lihat dulu profil seperti apa. Kayaknya nggak enak ya, harusnya kan gong ya. Kayak nggak Gong. Oke, baiklah, kita lihat dulu profilnya seperti apa ya. Ya. Ini dia orangnya loh. Belakangan ini, nama Alsyad Ahmad menjadi sorotan publik. Ia mulai dikenal publik karena rumah mewahnya yang mencapai 300 miliar rupiah. Ia juga memiliki 35 ekor binatang, sampai-sampai rumahnya mirip dengan kebun binatang mini. Mulai dari harimau, burung unta, binturong, dan banyak jenis lainnya. Selengkapnya, saksikan di Tonight Show. Gue jadi pengen ngobrol sama orangnya. Yuk, orangnya udah datang ke sini kok. Mana dia? Alsyad Ahmad. Wih, Taruh sini dulu ya. wih. Ya. Gila, bawa burung belau. Ini Dong, bukan. merak. Ini burung merak. Ya. Merak biru. Iya, merak biru, bener. Ntar dulu, ini beda sama merak-merak biasanya? Ini kalau merak biru dari India, kalau merak hijau dari Jawa. Warnanya juga hijau beda. Oh, Oh, ini biru kan tuh. Ini Gitu. merak tolnya mahal loh sekarang nih. Merak Itu tolnya mahal. Bukan, Iya. tol merak. Iya. Tol Gua merak. kira apaan tadi? Silakan dulu. ya oke. Ini dia. Ya deh. Oh enggak ya? Bukan. Enggak, bukan. Jangan begitu dong, Sat. Enggak apa-apa nih. Dia matok gak? Enggak, mau pegang. Matok Cobain nggak? lah. Enggak. Jangan main enggak, tadi matok lagi. Enggak sakit cobain. Jangan berarti matok dong. Biasanya dia udah kalau udah matok tuh gitu, 20.000. Udah matok tuh harganya tuh. Wah lama nih. Iya. Yuk, yuk. Vincent sini dong, sini. Duduk. Ya jangan gua di sini. Ya, Lu aja. gua ngobrol Oh, sama buaya. itu kan bohongan, itu bohongan. Hah? Ya, oke baiklah ngobrolin soal merak biru ya. Alsyad ini memelihara merak biru ini dari telur ya sampai akhirnya jadi dadar ya. Akhirnya dari telur ya. Iya, dari telur. Ini hasil nangkar sendiri di rumah. Loh, yang ini menetaskan orang tuanya? Enggak, di inkubator. Oh, di inkubator. Loh, orang tuanya mana? Orang tuanya udah kebanyakan telur, jadi nggak bisa ngeram. Oh Kebanyakan gitu telur. ya? Iya. Jadi bisa dari 10 telur, cuman bisa ngeramin sekitar 5 telur sampai 7 telur aja. Saya duduk, Ya. duduk Alsyad duduk. Santai aja, santai. Iya, Asal tuh di situ ada tempat duduk. Oh, gua di sono Itu aja. ada. Wah, di sono ada beo lagi. Atau nggak apa-apa. Aman, Kakak tua ya ini kok beo. Beo. Ini Makau. Woi, masa kayak gitu Beo? Beo kan bentuknya hitam. Gimana sih? Iya. Nih apa ular ya? Ah, Bohong. boneka. Kaget gua. Oke, ngomongin lagi merak biru. Merak biru ini susah nggak ngerawatnya, Set? Ini kayak ayam sih, ini paling gampang. Kayak ayam. Kayak ayam. Coba pegang deh. Apa sih lu? Enggak akan batuk. Hah? Bener Enggak. nggak akan batuk. Kejamin deh. Halo. Santai aja. Tuh. Ih, baik Gini. banget ya Allah. Iya, emang. Kayak gue temenan deh sama ayam ini. Kalkun. Merak biru ini. Dia Sebelum ke merak ini, Ya. lu terkenal akan punya banyak peliharaan binatang-binatang. Ya. Dan kita harus klarifikasi dulu bahwa itu semua ada izinnya. Ada legal. Legal. Legal semuanya. Kok bisa legal? Karena mengajukan izin. Sebenarnya untuk satwa liar atau yang dilindungi, itu bukan nggak boleh dipelihara. Cuman ada caranya untuk melihara. Jadi kita harus izin dulu ke negara, begitu dikasih izin baru boleh melihara. Sedangkan kalau orang-orang kita langsung beli dari black market atau nggak Lah, ilegal. syaratnya gitu. apa? Sat? Syaratnya kita punya kandang, terus mengajukan proposal ke BKSDA. Oke. Atau ke negara, ada yang instansi tersebut buat melayani tentang satwa liar gitu. Nah. Iya, walaupun liar dan dilindungi. Iya, walaupun Tapi liar aset, dilindungi. aset ini banyak sekali di rumahnya. Tadi kita lihat tadi di VT-nya ada harimau juga ya. Betul. Nah itu izinnya susah nggak kalau harimau? Ya itu lebih ketat, susah sih. Itu bahaya nggak sih Sat dipelihara di rumah? Bahaya sebenarnya. Bahaya kalau misalkan kandangnya nggak proper, kandangnya nggak aman, itu bahaya. Oh dia kandangnya udah beneran kayak di kebun binatang sih ya? Iya. Pernah kabur nggak Sat? Pas baby pernah. Oh tapi baby. Pas baby. Ya udah kayak, oh harimau lepas ya udah gitu.
Sat, gue pengen Jalan-jalan. nanya satu pertanyaan, gue nggak tahu lo mungkin agak sensitif atau apa, gue nggak tahu ya, tapi Iya. nggak apa-apa, ini kita ngobrolin aja. Oke, Berarti kalau gue mengambil kesimpulan lo sayang banget dan lo cinta dengan binatang. betul. Kalau lo sebegitu cintanya, kenapa tidak biarkan mereka di alam terbuka dan pada habitatnya? Nah, ini banyak banget orang-orang nanya kayak gitu atau Ah. berpendapat kayak gitu. Ya. Jadi untuk mereka ini emang satwa yang udah dinilai tidak bisa dilepaskan liar kembali. Ya. Jadi kalau misalkan Nggak bisa mereka liar ya? kalau misalkan mereka dirilis, mereka mati Betul. nggak bisa hidup, nggak bisa survive. Akhirnya daripada mereka mati dilepaskan, mending kita rawat sebaik mungkin gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kita punya satwa yang bisa dilepaskan kembali, itu nggak boleh dipelihara. Harus dirilis gitu. Dirilis. Jadi ini udah dinilai sama negara, oh ini nggak boleh dilepaskan. Kalau mau dirilis pun kan dia harus ada karantinanya dulu Betul. untuk penyesuaian ke alam liarnya dulu gitu-gitu Betul. ya. Nah kalau Jadi- harimau Set, Sama, kalau ini kebetulan harimau India, benggala. Oh, Jadi benggala. nggak bisa dilepas di Indonesia. Kalau misalkan dilepas di Indonesia, ntar ngerusak genetik harimau Sumatera. Jadi nggak murni lagi di alamnya. Si Benggala kan yang film si itu, yang dia sama di perahu sama Ya, apa ya? itu Benggala tuh, Benggala. Life of Pi. Ya. oh iya, iya. Wih, deket banget ya. Ini berapa bulan? Asia sama Itu harimaunya. 4 tahun. 4, oh ini masih kecil? Masih kecil. Udah gede dong. Masih remaja, ABG. Oh, harimau tuh umurnya bisa sampai berapa sih, Set? Kalau di alam liarnya, kurang lebih sampai 10-12 tahun aja. Tapi kalau misalkan dirawat kayak gini, bisa sampai 20 tahun. Hah? Lebih panjang. Lo ternakin nggak, Set? Ternakin kan bahasa halusnya untuk satwa Breeding. liar penangkaran. Nah, oh, penangkaran. Lah, ini kawinnya sama benggala juga? Benggala juga. Ya masa sama serigala ya. Nggak mungkin. Tapi ada ceweknya? Ada betinanya. Berapa? Sekarang punya peliharaan total ada berapa? Kurang lebih 35 ekor. 35 ekor, ada harimau. Betul. Berapa biaya yang dihabiskan dalam sebulan? Sebulan kurang lebih 45 juta rupiah. Untuk makanan, untuk perawatan? Semuanya. Biaya perawatan seluruhnya dari mulai makanan, vitamin, tenaga kerja, vaksin, Oh iya, tenaga obat-obatan kerjanya semuanya. segala ya. Waduh, Iya. waduh, waduh. Boleh nggak gue bawa anak gue ke rumah lo gitu, atau lo buka kayak Ragunan lah gitu? Boleh dong. Wisata? Kalau Kak Vincent sama Kak Desta boleh dong. Boleh? Kan Tapi itu nggak sebenarnya untuk umum? Nggak untuk umum. Oh. Untuk teman-teman aja. Oh, gitu. by the way, kalau misalnya buat kandang itu berarti harus proper banget kan? Betul, ada standarnya. Ada standarnya. Ada standarnya. Internasional minimal segini. Kalau bisa lebih bagus, lebih baik. Oke. Dan mereka sehat, maksudnya dipantau sehat nggak sih sama BKDS apa tuh? BKSDA, Heeh. mereka mantau sebulan sekali. Lihat laporan, jadi kita tiap hari itu bikin laporan kayak jurnal kesehatannya, terus kasih makan apa, kegiatannya ngapain aja, itu ada laporannya. Lu sedih nggak berarti kalau lihat yang kebun binatang yang sampai binatangnya Wah. kurus-kurus gitu? Iya sih kasihan, cuman di sisi lain juga mereka sebenarnya karena pandemi juga lagi sulit Iya. Iya. ekonominya ngasih makanan gitu. Gue balik lagi ke tadi nih, merak. Berarti lo beli dong Beli telurnya? indukannya. Oh, indukannya? Ada berapa Indukannya. berarti saat ini di rumah lu? Ini sekarang ada 13 Buset. ekor, 13 ekor. 13 ekor meraknya? Iya, 13 Harganya ekor. berapa sih saat kalau dijual? Ini 35 juta sepasang. Wow. Sepasang udah sama surat-suratnya gitu, udah ada sertifikatnya. Harimau berapa lo beli? Harimau kalau import sekitar 500 sampai 700 juta. Wadaw, umur berapa itu? Dari Baby, kecil, baby. iya, baby. 500-700 juta. Kalau dewasa jarang mau beli karena karakternya udah kebentuk, kebangun jadi ya. nggak bisa diapa-apain. Gue cuma lagi. pengen nanya, Sat. Lu tuh orang kaya ya? Bukan gue. Bukan gue enggak. Mahal banget binatangnya, buset. Gue pengen nanya ini juga dong. Lo berarti kan per bulannya tuh 50-an. Ya, Lo mengeluarkan uang. betul. Apa kalau memutarkan duit itu, maksudnya untuk mendapatkan 50 lo jualin dari peranakan atau penangkaran yang lo Penangkaran. kelola? Untuk saat ini penangkarnya kan baru mulai, jadi anakannya belum banyak. Emang dijual kayak ini merak biru, di sana ada anakannya banyak untuk dijual juga. Cuman ya untuk membantu biaya peliharaan aja, nggak sampai nutup banget sebenarnya. Ya, Nih, bukan nyari hobi- untung banget gitu ya? Iya. Kayak gini-gini berkembang biaknya gampang nggak, Sat? Untuk jenis merak sebenarnya gampang, cuman lama. Setahun sekali dia berkembang biaknya. Bertelurnya? Bertelurnya setahun sekali doang gitu. Paling favorit lo apa? Iya, semua favorit lah. Harimau. Harimau. lah. Wah, gila ya. Tapi lu masih pernah masuk kandangnya gitu main-main bisa? Pas baby pernah sampai umur setahun setengah pernah. Soalnya kan ada tuh yang udah sampai gede banget terus mereka terpisah. Betul. Akhirnya ketemu lagi harimaunya Masih meluk. itu, Betul. bener masih Itu ingat beneran nggak ya? sih, Sat? Itu beneran. Jadi kalau misalkan harimau itu kan makhluk hidup, dia setiap harimau mempunyai karakter masing-masing. Iya. Ada yang karakter yang besar. Pas lo bilang setiap harimau, Hah? itu kan ada setiap Senin, setiap hari Rabu, hari Itu- Selasa. itu- Kalau setiap harimau,
Setiap harimau mau punya karakter. Iya punya karakter kan. Jadi kalau misalkan harimau yang A belum tentu gedenya bisa jinak. Tapi yang B bisa sampai gede jinak terus gitu. Jadi karakter masing-masing harimau berbeda. Kalau harimau yang di rumah lo? Yang rumah gue kebetulan karakternya udah besar, dia nggak bisa menakar tenaganya ke manusia. Waduh. Jadi mainnya bagi dia it's okay, tapi bagi kita nggak oke. Badan udah rusak gitu. Dia nggak tahu. Pernah ada kejadian, Set? Gue kan umur 1,5 tahun itu udah hampir ngebunuh gue sendiri. Aduh. Karena kok kucing mainnya kan nampol-nampol, gigit-gigit. Bagi dia main, gue tau dia main, tapi gue sendiri kewalahan. Gitu. Udah Yang tampol? Akhirnya iya, tampol sampai biru-biru sampai berdarah-darah. Ya jangan kemana-mana, abis ini kita lanjutkan lagi ngobrolnya dan kita akan kasih makan si, namanya siapa? Cip-cip. Cip-cip. Cip-cip ini. Tetap di Tonight Show. Gambling gak apa-apa. Hai, challenge nih. Ya gambling, Set. Kalau dia nggak suka sama gue dipatok gimana? Gak sakit, Wah. gak berdarah. Sama kayak orang disunat nggak sakit kayak digigit semut. Bohong. 1000 semut tuh ngerebutin. Ya, Masih burung bersama merak Asyad biru. nih. Masih bersama Asyad ya. Dan juga Cicip. Cip-cip. 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 Ini makannya apa? Set. Makanannya sayuran sama pur ayam. Bubur ayam. Pur. Pur ayam. Pelet. Oh pelet. Coba kasih makan. Coba kita kasih makan yuk. boleh nggak? Kasih makan boleh dong. Ini dia yang tadi baru cerita, yang jantan itu yang bisa kayak wood begitu tuh kebuka. Kalau dia Betul. ngeliat betina, dia tertarik dalam betina, dia Tuh. Kayak gini. nih. oh tuh kayak gitu ya. Dia Dia nggak ngeliat mau. wood Iya. buat caper sama betinanya. Iya. Cobain. Coba ya. Gua tuh nggak bakat melihara binatang. Kita mau Oh, nyobain iya? nggak? Nggak, Gue duluan ya. ya. Bukan itu. Dia suruh nyobain. Nyobain kasih makan. Ah, canda mulu lu. Vincent. Bukan lu yang makan. Wolverine belum jadi. Wolverine belum jadi. Wolverine belum jadi. Oke, baik kita coba kasih makan ya. Ih, penasaran banget ya. Iya, tumpah lagi. Biasa aja kayak ayam makan kan dia. Iya gitu doang. Oh, so sweet. Tuh. Oh. Gitu. Kalau burung ada apa aja saat di rumah lo, Sat? Burung, ada burung unta. Ada Wih, ostrich. Ostrich. Yang telurnya gede-gede. Dia palanya tuh, masuk ke tanah kan? Itu mitos. Hah? Mitos enggak bener. Gue cobain palanya disusupin enggak mau. Itu jadi. Oh, gede banget. Buset. Iya. Ya ampun, kakinya gede banget. Iya, kakinya gede. Kalau nendang bahaya banget tuh. Ada berapa ekor nih? Sat? Gua pasang 4 ekor. Oh, 4 ekor. Meliharanya susah nggak kalau yang ini? Iya, ini lebih susah. Apa lagi? Burung. Burung ada kakatua, burung makau, burung unta, burung merak. Oh, Udah. oke. Burung udah. Terus apa Dia lagi? nggak pelihara reptil ya? Sama Reptil sekali? Enggak, ya? reptil. Bagus. Kasih Bagus. makan makau, cobain deh. Nah ini seru nih. Kalau ini, kalau dia nggak suka sama orangnya, matok. Ya. Nggak mungkin gua lah kalau gitu. Lah, siapa tahu dia suka sama lo. Agak, Cobain gua aja nggak suka. gini, ngasih makannya gini aja tuh. Dia suka sama lo nggak? Tuh. Suka berarti gua kan nggak dipatok tuh, diambil kuacinya. Tapi kan gambling ya. Gambling nggak apa-apa. Ayo challenge nih. coba? Ya gambling, Sat. Kalau dia Enggak. nggak suka sama gue dipatok gimana? Nggak sakit, Wah. nggak berdarah. Sama kayak orang disunat nggak sakit kayak digigit semut. Bohong. 1000 semut tuh ngerebutin. Ini kalau dia matok gitu. Nggak sakit. Nggak apa-apa. Nih, ya. Tuh percaya apa yang dibilang Asyad dong. Ah gimana sih lo? Enggak tuh, wih. Sekarang ada bisa. Kalau matok berdarah nggak? Bisa jadi. Nggak usah lah, Sat. Enggak. Ini benar nggak sih kalau burung merak ini, dia ini ada rutin tiap tahun itu ganti bulu. Betul. Ini baru tumbuh, ini kan belum tumbuh full. Ini nih tadi rontok. Iya, ini rontok gara-gara digendong tadi. Oh. Ini bulunya kalau misalkan full panjangnya hampir 2 meter lebih. Berapa lama dia ganti bulunya itu? Ganti bulunya ketika musim kawin beres, dia langsung rontok, udah gitu tahun depannya baru tumbuh. Oh, berarti setahun. Setahun sekali, iya. Apa sih yang bedain merak jantan sama betina apanya, Sat? Kalau merak jantan warnanya lebih cerah kayak gini, bagus banget. Terus juga betina nggak ada gituan ya? dia nggak ada ekor panjang ya kalau betina. Oh, Lebih yang jelek jelas- lah betina gitu. Yang jelasnya di situ ya. Iya, lebih jelas. Kalau jantan lebih cantik, kalau betina jelek. Ih, warnanya tapi bagus ya banget ya, Vincent. ya. Mengkilap, iya. Inilah Oke. kebesaran Allah Subhanahu Iya, wa taala, benar-benar. Vincent. Tadi burung udah, Nggak disautin. reptil lo enggak. Apalagi ya? Mamalia. Mamalia. Mamalianya ada rakun, ada binturong, Rakun? ada rakun, binturong, rusa sama harimau sama serigala. Waduh, Serigala. serigala. Iya benar. Wah itu binturong ini. Itu binturong.
Ini dulunya kecil ya kalau nggak salah ya, sekarang gede banget. Iya kan gede banget. Iya. Lo tau ini nggak sih Bona, cerita Bona di Bobo? Itu kan ada rongrong. Itu sebenarnya bukan kucing tapi binturong katanya. Binturong. Kalau serigala susah juga nggak, Sat? Serigala yang di rumah masih baby, jadi belum ketahuan susah atau enggaknya. Dari mana itu? Dari Amerika. Dari Amerika? Iya. Serigala apa? Timberwolf. Keren banget. Timberwolf itu yang di Udah berarti di salju Tuh, dong? itu. itu. Dia di hutan dataran tinggi, nggak salju juga sih. Tempat dingin aja gitu. Kalau di Bandung tuh kayak Lembang gitu. Nah, kalau di Jakarta meliharanya gimana tuh kalau kayak Harus AC. binatang-binatangnya? Kalau nggak AC dia bulunya rontok, tipis kasihan. Oh ini pakai AC terus? Kalau di Bandung dingin dia cukup di bawah 20 derajat. Lo ditaruh di Bandung? Iya di rumah. Lo rumah lo di Bandung? Rumah gue di Bandung. Tadi bilang Ciledug gimana sih? Bandung siapa? Bandung. Bandung. Bandung, gua dengerin Bandung. Ciledug, dia bilang gitu. Bandung. Kok jadi Bandung? Kaca, itu serigalanya malam, gitu. Sekarang masih belajar ngelonglong itu, nge-howling masih belajar. Lolong. Iya, ngelolong. Iya. Masih Ini belajar. udah ya. bisa? Masih pendek, belum panjang. Oh, gitu. Kayak Itu anjing jangan. Oke, dari semua hewan yang lo punya, apa yang lo belum sampaikan tapi lo pengen banget Iya. punya? Gue banyak banget sih yang belum punya dan pengen, tapi sekarang fokusnya lagi pengen melihara cheetah sama jerapah. Cheetah. Mungkin kuping gue kurang denger kira-kira. Cheetah sama jerapah. Macan yang larinya cepet itu. Iya, paling. Kenapa Cita? Karena itu kan gue suka banget kucing besar. Dan itu cheetah kucing besar yang nggak bisa bunuh manusia. Dalam arti kata paling jinak lah bisa Dia nggak bunuh dibilang. manusia, Cita? Powernya katanya kurang untuk kebunuh manusia. Dibanding sama harimau kelas berat, kalau cheetah dia kelas. Lari. Tapi ketinggian dia bunuh kenceng kebo banget. aja Iya, kuat paling banget kenceng. loh. Iya kan? Dia biasanya nggak kebo, dia makannya rusa, gazel, rusa-rusa kecil Afrika, nggak bisa makan kebo. Jerapah belum kesampaian ya? Belum. Tapi udah ada niat mau beli? Sekarang lagi ngurus sih sebenarnya, karena kan itu harus cari tanah yang kelembabannya cukup, suhunya cukup, izinnya juga Luasnya lama. juga ya. Jerapah mahal nggak? Mahal banget, 1,5. 1,5 M? Masa lo. Oke Aset, kalau gitu seneng banget. Gue dari dulu pengen banget ngobrol sama lo karena gue sering liat YouTube kan berapa kali di Raffi. Iya. Dan akhirnya datang ke Tonight Show bawa contoh binatang-binatangnya ya. Iya. Lucu. Kapan-kapan boleh saya ke rumah. Boleh dong Sama ditunggu. anak-anak. Boleh. Mau ninggalin anak-anak saya di sana. Oke baiklah, berikut ini ada kakak Hesti dan kakak Enzi yang lagi mau olahraga bareng wanita cantik. Wow, siapa Siapa dia? dia? Silakan Hesti Enzi. Sudah hadir Agatha Valerie di sini. Ini kita setnya tempat gym ini karena kamu doyan nge-gym ya, doyan olahraga ya? Iya sih, kebetulan akhir-akhir ini aku lagi sering workout. Oh, lagi suka workout. Apa kamu biasanya? Biasanya sih workout biasa nge-gym sama Muay Thai. Oh, gitu. Ngapain? Ngapain sih? Kayak gue agak bingung gitu loh. Oh, ya, enak kan? Kalau kayak di sini tuh kayak pengennya tuh langsung kasih pemanasan dikit dong Teh Hesti. Ayo ikutin gerakan saya ya. Iya, semua ikutin gerakannya ya. Valerie ikutin ya. Ha, 6, 5, 6, 7, 8. hey, yeah. Wow, kita sangat tidak kompak ya. Teh, udah lah ya, udah deh. Capek. Udah, makasih ya Mayon atas supportnya. Wow, rambutnya warna terang ya. Capek. Kita Kalau ngobrol. kita lagi main-main, sekarang biasanya sleep over. Kalau kali ini main-main di tempat olahraga. Iya dong. Kok ngap ya? Jujur nggak usah coba-cobalah. Olahraga pakai masker emang tidak disarankan ya. Iya benar. Nah, Tapi sekarang Valerie, kita akan ajak Iya. Agatha Valerie untuk bermain jawab cepat. Oke. Kita akan memberikan 2 pernyataan. Valerie hanya, gue capek benar. Valerie hanya tugasnya lebih memilih A atau B. Nanti kita akan menanyakan alasannya apa. Jawab dengan cepat aja. Iya. A Guys, atau B? kalau misalnya kita duduk gimana? Boleh, enakan duduk. Oke. Kurang olahraga kayaknya. Agatha Valerie, yang pertama pertanyaannya, kamu lebih milih diselingkuhin atau kamu yang selingkuh? Milih diselingkuhin. Milih diselingkuhin. Iya. Kenapa kan kalau selingkuh enak? Enggak juga lah kalau Diselingkuhin kan sakit Kan hati. kalau selingkuh kan kitanya bersalah. Kalau diselingkuhin kan salah dia gitu. Kitanya kan gak dosa. Pernah, Iya sih, bener. pernah.
Pernah nggak ya? pernah, aku pernah diselingkuhin. Sakit gak rasanya? Ya sakit dong. Mau nggak? Enggak ya. Tapi Valerie ini lucu loh Teh. Kamu pernah diselingkuhin nggak? Pernah, ketawa. Terlihat aura bahagia ya. Iya, kalau misalnya sesuatu yang kayak nusuk hati itu mendingan diketawain aja. Iya benar. Tegar, Valerie mau tegar. ganti masker nggak? Kayak hidung kamu kemancungan ya. kali ini. Oke, kita banget. lanjut. Kak Oke. Hesti. Wajah cantik atau body bagus? Waduh, susah juga ya, body bagus deh. Body bagus. Serius, Iya. tapi kalau misalkan kamu badannya bagus banget, tapi belang leher sama muka itu juga kayak. Nah, kan gimana tuh? Gimana ya, ya bersyukur aja sih. Nggak, karena mungkin aku ngerasa cantik kali ya. Kayak gini Bagus. self love, bagus. Iya, body bagus. Percaya diri. Selanjutnya, Valerie, kamu lebih mendingan bau ketek apa bau mulut? Oh my god, susah banget. Bau ketek. Bau ketek ya? Kalau bau mulut tuh kayak lebih ke masalah lambung ya. Kayak Humoris atau romantis? Humoris. Humoris. Kenapa kok romantis bisa dikalahkan sama humoris? Karena yang romantis belum tentu seru orangnya. Valerie, kamu lebih milih kulineran atau olahraga? Kulineran. Iya benar. Kulineran dong, lebih enak. Lebih seru ya kalau apalagi kalau misalnya lagi liburan keluar Iya, kota. Iya dong, lebih seru, lebih nyaman. Kalau olahraga kan ya harus olahraga juga sih. Cemburuan atau dicuekin? Dicemburuin atau dicuekin? Dicemburuin deh. Dicemburuin. Enak ya dicuekin ya. Nggak enak. Tapi kamu berarti pernah sama cowok yang cuek banget? Pernah. Pernah. Iya. Dan itu gak enak banget. Nggak enak sih. Tapi pernah pacaran sama cowok yang super cemburuan nggak? Puji Tuhan sampai sekarang nggak. Jadi emang cobain deh mungkin. Soalnya kan belum ngerasain. Iya, belum Iya, ngerasain. bener. Tapi aku penasaran Teh Hesti. Valerie ini waktu pas ngerasa dicuekin sama pacarnya, apa sih kata-kata yang kamu sampaikan ke pasangan kamu pada saat itu kayak, sayang jangan cuekin aku atau apa gitu? Atau Kalau kamu aku kayak sih gini, biasanya- mana mungkin aku cuek gitu. Enggak gitu ya. Kalau aku tuh Malu, paling malu. aku tuh orangnya tipe orang yang kayak ya udah kalau dia cuekin aku balas cuekin balik Oh, gitu. anaknya pembalasan. Jadinya tuh ya udah kalau emang ngecuekin gue ya udah aku nggak akan ngomong lagi sama dia. Sampai akhirnya hubungan Sampai kalian juga akhirnya dia- lepas gitu aja ya? Nggak Karena kan juga. kalian sama-sama kayak, oh nggak mau. Enggak gitu. juga lah sampai dia sadar juga kalau oh Oke. kenapa ya kok dia cuek, oh mungkin gue cuek kayak gitu. Gitu Itu loh. dia sama tipenya kayak Enzi. Enzi tuh nggak suka dicuekin, lebih suka dicemburuin. Tuh ya. Iya, Ini bener. nih quality nih soalnya nih ya duaan. Tapi kamu single apa punya pacar sekarang? Doain aja ya. Enggak, doain aja tuh apa nih? Gue bingung nih doain aja. Punya pacar. Oh, punya pacar. Gak cuek dianya. Dia nggak cuek. Gak cemburuan. Jangan dong. Gak bau ketek juga kan? Dan dia nggak pernah selingkuhin kamu dong? Enggak dong. Jangan dong. Jangan ya. Cinta nggak sama pacar yang sekarang? Cinta. Cek kecil. Apaan cek kecil? Oke. Pertanyaannya Traveling sendirian di tempat yang disukai atau traveling sama pasangan ke tempat yang biasa aja? traveling sendirian ke tempat yang disukai. Oke, tempat yang paling kamu suka tuh apa? Lebih suka ke pantai sama suka ke kalau lagi punya uang lebih suka belanja sih. Tapi lo pernah traveling sendirian? Pernah Oh ya? Seru banget kemana? ke Maldives sendirian. Maldives sendirian. Udah itu beneran sih pantai emang itu kamu suka. Iya. Tapi itu kan satu kota kecil, maksudnya nggak kota kecil, maksudnya emang bener-bener. Dan kebetulan itu sepi tempat orang yang semuanya honeymoon. Jadi kalau jadi waktu aku di sana, aku bareng-bareng sama orang yang lagi honeymoon semua. Tapi kamu nikmatin itu? Nikmatin aja. Oh bisa dia traveling sendirian. Daripada jalan-jalan di tempat yang biasa aja gitu ya. Ah tapi kalau di tempat biasa aja sama orang yang disayang pasti jadinya nggak biasa kok. Iya. Habis ini kita akan kasih tips olahraga simple yang bisa dilakukan di rumah. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Habis itu ya pasti plank. Di blur-blur. Kenapa? Muka lo tiba-tiba blur tadi. Enggak, gue sendiri bingung gimana cara settingnya, masalahnya suka nggak blur. Bapak-bapak
bapak-bapak gabung bapak-bapak. Gabung dong, kita mau ikutan olahraga. Iya. Agatanya lagi rutin banget melatih ototnya. Wah, lagi build muscle berarti. Iya lagi mengurangi, ya lagi mau lebih sehat aja sih sebenarnya, lebih sehat. Build muscle juga. Emang apa yang kamu lakuin biasa? Apa aja? Biasanya aku ngelatih otot kayak sit up, crunches, ngelatih abs sama ass, bokong gitu kayak squat. Mereka selain Agatha ini juga ada teman kita yang mau ngasih tips simple olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya. Kalau dia nih gue percaya nih Wah sama ini dia. gokil nih. Oke banget nih. Waduh. Kita bisa lihat ototnya langsung nggak tuh? Ah, nggak usah. Randy Pangalila. Halo. Aduh, cakep nih. Hey guys. Ren? Randy ngomongin olahraga, lu kan emang terkenal banget Iya. dia olahragawan banget lah ya. Ya terakhir lo kesini juga kita berantem-beranteman. Iya. Karena lo mau ikut MMA atau apalah itu. Tapi Iya, sejak lockdown, sejak pandemi kayak gini, apa yang lo lakukan? Ya yang pasti gue tetap olahraga sih di rumah ya, walaupun ya tidak seintens waktu gue bisa datang ke camp MMA gitu. Yoi. Cuman ya setidaknya daripada nggak sama sekali ya tetap kita bisa olahraga kok walaupun di rumah tanpa equipment gitu. Oh, apa olahraga seperti apa, Ren? Gue sih sebenarnya olahraganya cuma pakai matras doang ya. Semuanya tuh rata-rata gue lakuin di matras. Kayak misalnya latihan abs, latihan untuk chest gue, untuk bahu, terus untuk kaki apa semuanya itu gue jarang banget pakai Alat. beban, pakai alat gitu. Body Boleh weight, nggak sih body lihat weight ya? sedikit kasih tips ke kita olahraga yang simple tapi kamu peragain gitu dikit. Iya. Kalau gue biasanya gini, kalau misalnya Ini ada matras latihan untuk perut ya, Ya. kelihatan nggak? Di Kelihatan. matras? Kelihatan, Ren, kelihatan. Iya, gue standar sih biasanya 8 gerakan ya, sit up standar dari lurus kalau gue selalu lurus. Kalau orang tuh kan ada yang dari setengah, kalau gue selalu lurus. Kalau gue selalu lurus, terus habis itu sampai berdiri, terus sikutnya nyentuh ke lutut gitu. Lutut. Itu biasanya gue lakuin 1 sampai 15 repetisi, itu 4 set. Itu Tapi apps habis itu buat biasanya apps paling bagus ya? Buat apps paling bagus bisa dibilang ada favorit banyak lah ya. sih sebenarnya. Salah satunya itu, terus habis itu yang pasti lower Core ya? abs. Lower abs tuh lo bisa kakinya yang di lift Nah, iya itu. naik ke atas. Terus habis itu untuk samping biasanya untuk oblique dan segala macamnya gue bicycle. Nah, Randy habis ini itu yang jual pasti bakso borak plank. kok di blur-blur. Kenapa? Muka lo tiba-tiba blur tadi. Enggak, gue sendiri bingung gimana cara settingnya, masalahnya suka kabur. Bagus kok, Ren. Kalau buat dada apa, Ren? Latihan yang paling simpel, Ren. Kalau buat dada yang pasti standar gue push up ya. Di rumah itu gue ada 4 jenis. Push up diamond itu untuk trapezius lo juga. Waduh. Untuk tricep segala macam. Nah, ini 15 kali 4 set. Habis itu push up standar selebar tangan lo aja. Habis itu push up yang lebar. Push up yang lebar. Waduh. Nah, Itu yang kalau- terakhir itu biasanya buat gue chest ya? Iya. Itu kalau buat Ya, chest itu bisa buat bikin chest. dada gede gak maksudnya gitu? Enggak ya? Enggak dong. Iya buat cowok maksudnya enggak. Yang terakhir Enggak, apa, Ren? enggak Yang terakhir, Ren? mungkin. Nggak bisa. Aku mau. Yang terakhir biasanya handstand push up. Waduh. Nih gimana gue nyontoin nih? Handstand push Gimana? up. Yoi. Ya Allah. Gitu. Blur lagi Tiba-tiba ada di belakang. Ini udah direkam sebelumnya kayaknya sama dia. Ya gitu. Kita nonton doang capek, Ren. Romi Rafael. Tadi gue juga kepikiran itu. Bukan. Randy, lo pernah mengalami cedera leher katanya ya? Karena Tarung bebas. olahraga lo. Sekarang sih sebenarnya lagi gue baru-baru ini sih ada cedera leher gara-gara latihan gulat sih kan sekarang. Aduh. Iya, gue tetap latihan wrestling, latihan boxingnya tetap walaupun gue nggak tahu kapan dipanggil fight lagi, cuman kan tetap gue harus standby kan, harus tetap ready kan. Nah, hari Jumat kemarin gue latihan takedown itu bantingan di wrestling, jadi gue harus latihan terus gue kayaknya otot trapezius gue ketarik gitu, pull. Terus ya jadinya leher gue nengok agak susah.
kayak robot gitu. Ren, nggak mau Cuman, cari hobi ya, itu lain, koleksi sebenarnya- perangko gitu, Ren? Oh lagi nungguin bini lahiran juga ya Ren ya? Iya, makanya istri gue udah jangan 8 bulan nih macam-macam. sekarang nih. Semoga lancar. Semoga lancar. Berapa Amin. bulan Ren? Berapa bulan? Amin, 8 bulan, 8 bulan. 1 bulan lagi gue jadi bapak nih. Lagi. Oke kalau gitu Randy, sukses, sehat terus Ren ya. Salam buat istri dan juga Oh, salam thank you. bayinya ya. Thank you guys. Nah, buat Agatha juga nih. Dan juga Tonight Lovers. Ini kita mau ngasih info, ada olahraga unik, silakan. Kalian kasih tahu ke mereka olahraga unik. Ini unik banget. Kita tuh? masuk ada namanya tuh wrestling. Jadi Gulat jempol kaki. tapi jempol kaki. Itu kan unik banget. Jadi ada olahraga yang namanya olahraga gulat kaki di mana dua jempol pemain akan diadu. Jadi olahraga yang bermula ini sejak tahun 1976 ini populer banget di Inggris Utara tepatnya. Nih, jadi ada 2 orang peserta yang akan saling mengaitkan jempol kaki mereka dan mengadu kekuatan. Dan olahraga ini tuh mirip banget sama adu panco. Tapi kalau misalkan yang diadu itu adalah jempol kaki. Oh saling ngunci gitu. Kayak panco memang tapi jempol kaki. Aduh. Gitu. Tapi lebih kayak ke ayam-ayaman ini ya. Iya, ayam-ayaman. Ayam goyang. Nah, ada lagi yang unik, ini adalah menggendong istri. Nah, ini Istri gendong sendiri ya. Kalau ini gue Iyalah. sering lihat ini di Finlandia untuk suami istri. Terdapat kriteria khusus untuk mengikuti lomba ini, yaitu berat badan sang istri harus 49 kg. bisa ikutan Kalau kurang ya. dari itu akan ditambahkan beban lain untuk mencapai angka yang ditetapkan ya. Wow, banyak aktivitas dari batu-batuan, pasir, air juga pasir. Ini lagi mau bangun apa ya? Nextnya ini ada cheese ya, lomba kejar keju. Cheese rolling competition adalah olahraga mengejar sebuah roda yang berisi keju nih gelindingnya dari atas bukit. Kayak bukan roda deh, emang kejunya bentuknya bulat deh. Iya, iya. Yang keju emang keju Ini Eropa. tuh adanya di daerah Brockport. Tapi ini lebih kayak kalau di kita tuh 17 Agustusan kali ya. Karena kayak agak bahaya ya, kayak Iya. bahaya loh Tapi itu. itu udah kayak kompetisi juga yang diadain tiap Iya, 17 Agustus ya. Emang itu biasa. Iya, siapa tahu itu ada artinya sendiri kenapa di negara itu mereka mengejar keju. Ada. Iya kan? Artinya itu mereka udah nggak ada kegiatan lain. Daripada di rumah kita bikin yang aneh-aneh lah. Begini, orang luar kan begitu. Udah nggak ada kerjaan lagi ngapain, udah nyari yang aneh-aneh. Jangan sampai diikutin gitu maksudnya. Sudah Makanya tidak usah terlalu juga. dipikirkan itu dari luar negeri, kita pikirkan dalam negeri. Apa Karena itu? Kita akan membahas bersama dokter dalam negeri tentang seks, Dokter dalam edu, borne. Edukasi. Tapi ini masih berhubungan sama olahraga. Dokter Dina yang akan hadir, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Karena kan lemaknya tadi volumenya berkurang, otomatis jadinya kan lebih kendor. Tapi tidak semua loh, ya kan? Tergantung dari olahraganya tadi. Bukannya karena berat malah jadi Enggak, kalau jaringan sekitarnya itu kuat, kenceng, dia mau volumenya sebesar apapun, dia akan tetap stay di situ. Ini kencangnya 120 km per jam atau? Ya, kita masuk ke Tonight's Clinic with Dr. Dina. Dokter yang memberi kita sex education dengan TikTok. Kita ngapain sih, Kak? Dokter Dina. Enggak, Biar ada. sekali lagi kita pakai masker jadi harus Iya, banyak ha-ha. gestur. Mentang-mentang Dokter Dina ada di TikTok, jadi kayak Dokter Dina. Gitu loh, Kak. Ini buat kalian-kalian yang belum tahu, Dokter Dina ini kalau di TikTok ini suka memberikan edukasi-edukasi. Kenapa lewat TikTok? Mungkin itu adalah cara yang efektif juga buat anak-anak zaman sekarang yang Kasih taunya berarti gini-gini ya. nah, Tapi dok, kalau mas saya mah, aku masih ting-ting. Oke, disautin. nah dok, Ini kita ngomongin mitos atau fakta. Olahraga, nah berhubungan dengan olahraga ya. Iya. Olahraga terlalu berat bisa membuat payudara menjadi kendur. Harusnya kenceng dong. Iya.
Jadi gini ya, sebenarnya kalau olahraga itu kan bagus banget ya untuk tubuh, untuk pembentukan juga oke. Tapi kalau berlebihan, jadi efeknya malah jadi mengurangi volume lemak di tubuh kita, terutama di payudara. Kenceng tapi mengecil jatuhnya Ya, ya. jadinya lebih mengecil sih, bukan kendor gitu. Jadi efeknya jadi lebih mengecil karena volume si lemaknya itu Ngaruh, Dok, berkurang. ya? Ngaruh, jadi lebih kecil pasti. Apalagi jika pembentukan otot-otot sekitar payudara tuh lebih terbentuk kan. Jadi lemaknya bukan kendor ya, Dok, ya? kenceng Bukan iya, lemak tapi ya, Dok, ya? ya tergantung olahraganya sebenarnya. Kalau olahraganya kardio itu kan lebih ke pembakaran lemak, mengurangi lemak, otomatis ya jadi lebih kecil gitu. Tapi nggak kenceng karena kan tidak pembentukan. Tapi kalau olahraga yang pembentukan, otomatis jadi kenceng tapi lebih kecil. Sorry dok, maaf kalau payudaranya ukurannya besar, berarti lebih mudah kendur nggak? Iya dong, karena kan lemaknya tadi volumenya berkurang, Iya. otomatis jadinya kan lebih kendor. Tapi Tapi masih tidak kenceng. semua loh, ya kan? Tergantung dari olahraganya tadi. Bukannya karena berat malah jadi Enggak, kalau jaringan sekitarnya itu kuat, kenceng, dia mau volumenya sebesar apapun, dia akan tetap stay di situ. Ini kencangnya 120 km per jam atau? Bukan kecepatan. Jadi tergantung di olahraganya sama Iya. tergantung jangan berlebihan juga dok Iya ya. betul, nggak nggak boleh boleh berlebihan. berlebihan. Nah, Nah, juga dong. Selain itu ada lagi nih mitos atau fakta, katanya perempuan-perempuan yang suka olahraga itu bisa menyebabkan dia susah hamil. Yang suka olahraga? Karena olahraga melulu nggak pernah gitu. Sebenarnya olahraga bagus loh untuk supaya hormonnya seimbang, supaya staminanya kuat, supaya metabolismenya baik, itu bagus kok. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Justru rajin olahraga malah jadi bagus, jadi lebih mudah. Berarti itu mitos ya, Itu Dok ya? mitos. Itu kan untuk stamina dok. Kalau untuk susah hamilnya, bener nggak? Enggak sih, olahraga justru bagus. Jadi sistem keseluruhan tubuhnya baik, Metabolismenya bagus, hormonnya seimbang. Aku mau nanya dong, itu mitos atau fakta kalau terlalu sering menggunakan, maksudnya kalau pakai celana dalam yang terlalu ketat tuh apakah bisa membuat daerah kewanitaan itu berjamur? Sama olahraga kan sering pakai ini nih, tight Iya, pants maksudnya kayak gini. kalau pakai, kan biasanya tuh kayak suka lembab-lembab gitu ya dok ya? Makanya dari itu kita Makanya mandi. Iya, tapi sebenarnya yang penting kan kita jaga ya kebersihannya. Artinya abis olahraga jelas harus mandi dan ganti pakaian dalam yang baru ya. Terus harus kering, usahakan jangan basah. Jadi kalau sehari-hari pun misalnya nggak olahraga pun kan kita pasti keringatan juga. Lembab, terus kadang-kadang misalnya abis buang air kecil, ngelapnya kurang bersih, kurang kering. Jadi celana dalam juga basah. Jadi mengakibatkan lembab kan. Akhirnya jadi bisa mengakibatkan iritasi atau infeksi gitu kalau didiamkan terlalu lama. Makanya sehari tuh harusnya ganti celana dalamnya kurang lebih 2-3 kali. Apalagi kalau habis olahraga sudah pasti harus ganti. Berarti penting ya celana dalam itu Penting ya? banget. Kalau ngomongin soal olahraga nih dok, kalau untuk perempuan, KB yang cocok tuh apa sih buat perempuan yang suka olahraganya intensitasnya tinggi? Karena terakhir aku pernah KB pakai IUD gitu, itu gak cocok katanya kalau olahraganya agak sering. Ya, Apa tuh kalau IUD? olahraganya apa per ya? Apa ya, spiral. Kalau IUD itu spiral. Nah, kalau olahraganya berat, yang suka ngangkat beban, Ya, terlalu itu. berat, itu memang ada tekanan kan di bawah. Jadi lebih baik tidak menggunakan spiral atau IUD. Pilihannya kan banyak, ada yang KB suntik, ada yang KB pil, ada yang implan gitu. Jadi ya banyak sekali sebenarnya pilihannya. Mitos atau fakta sih katanya kalau berhubungan seks itu juga termasuk olahraga yang baik dong. Oh iya dong, kan itu kan membutuhkan kalori kan, hubungan seks itu membutuhkan kalori. Kemudian setelah pada saat berhubungan seks otomatis kita bahagia, hormonnya juga semakin membaik, jadinya malah jadi awet muda. Baiklah, ini ada Tonight Lovers yang ingin bertanya dengan Dr. Dina ya. Kita video call. Halo, selamat malam dengan Alivia di Bandung ya. Alivia. Kita akan video call. Mana video? Alivia, waduh. Alivia mau nanya apa sama Dr. Dina? Hai Alif. Alif panggilannya apa nih? Via atau Alivia? Hai Via. Via udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Oke. Mau nanya Silakan, apa? Mau nanya apa sama Dokter Dina? Hai dok, mau nanya nih. Saya lagi hamil 8 bulan 2 minggu nih. Mitos atau fakta kalau misalnya saya misalnya berhubungan sama istri bisa mempermudah Sama suami untuk kali? kelahiran normal. Hah? Sama suami, berhubungan sama suami. Iya, berhubungan sama suami. Iya, tadi bilangnya berhubungan, kalau saya berhubungan sama istri. Suami istri. Lu udah
marah-marah lagi. Gue takut salah persepsi aja. Nah, ini bener nggak dok kalau misalnya, tapi biasa dilakukan setelah 8 bulan ke atas dok ya? Jadi gini, halo. Jadi gini sayang, jadi kalau seandainya kamu lagi hamil, sebenarnya nggak ada larangan untuk kamu tuh melakukan hubungan seksual dengan suami. Jadi nggak apa-apa, asalkan ada syaratnya. Yang pertama, dipastikan bahwa kehamilannya tuh sehat. Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Kemudian tidak ada riwayat keguguran atau perdarahan sebelumnya. Yang ketiga, jangan heboh-heboh, santai aja ya. Jadi jangan sampai mengganggu kehamilannya, jangan sampai mengganggu janinnya. Kemudian posisinya dipastikan bahwa aman. Jadi yang nyaman buat istri, jangan ditungging-tunggingin, jangan dibolak-balikin. Ya nggak enak dong dok. Iya, ya yang nyaman aja buat Iya. istrinya. Karena Tapi kan lagi aman hamil. kalau lagi hamil tuh apa dok yang paling aman? Posisinya biasanya miring, spooning ya dari samping begini. Oh, tapi bener nggak melancar nanti akan melahirkan normal? Betul, Iya. kalau pada masa udah 8 bulan ke atas atau 9 bulan, lebih baik memang lebih sering. Alivia, terima kasih Ya banyak Alivia, terima kasih Alivia ya. Sama-sama, Kak. Makasih juga. Terima kasih Alifuru. Alivia. Satu, aku mau nanya satu lagi boleh nggak? Masih berhubungan sama yang pertanyaan tadi, Dok. Kenapa kalau udah keguguran tuh nggak boleh? Berarti jadi selama dia hamil, kalau dia punya background dia pernah keguguran, nggak boleh berhubungan seksual sama Iya, sekali? karena kan rentan, dia lebih rawan. Jadi sebaiknya dijaga dulu sampai benar-benar dokternya memastikan bahwa kandungannya aman. Saya sama istri pun baru tahu begitu ya. kan, Caca 3 bulan sempat ada pendarahan. Jadi habis itu nggak boleh berhubungan Ya, lagi. Oke dok, kalau begitu dokter Dina, terima kasih banget ya. Ini mungkin banyak pertanyaan, bukan dari kita doang, dari Tonight Lovers, dari seluruh kru dari My Own Music juga pada pengen nanya. Mungkin nextnya kita bisa lebih. Nggak ada my own biasa. Pada geleng-geleng. Enggak katanya gitu. Saya sih, saya pengen nanya. Makasih dokter Dina ya. Thank you buat My Own Music, thank you buat Agatha semuanya juga sudah. terima kasih ya. Iya, Agatha, sehat-sehat Thank you ya. Agatha. Kita pamit, selamat malam, bye-bye.